Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas Kupas. Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS tahun 2024, yaitu soal FR ya. Tentang tes intelijensi umum, perbandingan kuantitatif, silogisme figural deret, dan perbandingan kuantitatif. Jadi ujian masih ada satu minggu lagi, sekitar satu minggu ya, pada tanggal 14 November 2024 akan berakhir. Jadi masih ada kesempatan bagi yang belum ikut ujian untuk belajar ya, dan bagi yang masih gagal masih bisa belajar untuk tahun depan. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, kita akan memperlihatkan sebuah nasihat yang mudah-mudahan berguna untuk kita semua, baik yang sudah gagal tes CPNS untuk SKD 2024 maupun yang akan menjalani tes SKD CPNS untuk tahun 2024. Keputusasaan bisa terasa menyakitkan, namun ingatlah bahwa setiap kegelapan memiliki akhir. Dalam setiap tantangan ada kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ketika merasa hancur, bangkitlah dan percaya pada dirimu sendiri. Setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah menuju harapan. Teruslah berjuang karena masa depan yang lebih baik selalu menanti. No name. Jadi buat yang sudah ujian namun SKD-nya masih belum mencukupi, semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum mengikuti tes SKD ujian CPNS tahun 2024, semoga ini berguna sebagai tameng jika suatu saat gagal. Namun harapannya semoga berhasil semuanya. Oke, selanjutnya nomor 1, soal FRQ. Pertama adalah perbandingan kuantitatif. Yang pertama ya. Untuk menempuh jarak 400 km diperlukan 10 liter bensin. Nah, ini ada tabel ya. Bagian A, jarak ini ditempuh dengan menggunakan 30 liter bensin. Kemudian bagian B 1205. Hubungan kuantitas antara A dan B adalah A lebih besar B, B 2A lebih kecil B, C A sama dengan B, D 3A lebih besar 2B, dan E 2A sama dengan 3B. Kita jawab. Nah, sekarang kita lihat ya, berarti untuk per liter bensin ini, dia adalah 400 per 10 liter bensin itu sama dengan 40 km. Jadi setiap setiap liter bensin itu menempuh jarak 40 km. Kemudian di sini katakan 30 liter bensin, berarti 30 liter bensin itu adalah 40 dikali 30 liter. Jadi kan per liternya kan 40 km, berarti 30 liter berarti 40 kali 30 itu sama dengan 1200 km. Nah, dari sini A-nya ini 1200 angkanya ya. Kemudian B-nya itu angkanya 1205. Nah, dari sini kalau kita lihat A-nya itu ya, kita lihat ya, A lebih besar B, sudah salah ya, bagian A. B 2A lebih kecil daripada B, jelas lebih besar karena 2 kali 2000 ini 1200 menjadi 2400, pasti lebih besar daripada B. Kemudian C sama dengan A sama dengan B, jelas salah. Nah, kemudian 3A lebih besar daripada 2B, kali 3 berarti 3600 kali 2 ini 2410, berarti jelas D yang benar ya. E 2A sama dengan 3B, jelas salah. Jawabannya benar adalah 3A lebih besar daripada 2B. Jawabannya adalah bagian D ya, 3A lebih besar daripada 2B. Selanjutnya nomor yang kedua ya, tentang silogisme. Bagas adalah operator alat berat yang bertugas mengoperasikan eksavator untuk rekonstruksi. Hari ini ia fokus pada penggalian tanah untuk fondasi pembangunan. Sementara itu tim konstruksi lain mengerjakan bagian struktur yang sudah siap. Kesimpulan paling tepat adalah A. Bagas tidak mengoperasikan alat berat lain selain eksavator. B. Semua pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh Bagas. C.
Bagas hanya C. Bagas hanya bertugas pada proyek fondasi bangunan. D. Bagas mengoperasikan ekskavator untuk menggali tanah. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Dan E. Tim konstruksi tidak membutuhkan bantuan Bagas hari ini. Ini adalah soal FR ya SKD CPNS tahun 2024. Kita jawab. A. Bagas tidak mengoperasikan alat lain ekskavator. Nanti ada informasi tentang ini ya, bahwa dia mengoperasikan hal yang lain. Tidak ada. Bisa saja ada yang dia operasikan, bisa saja tidak. Berarti belum jelas kebenarannya. Maka ini tidak benar ya. Tidak tepat untuk jadikan kesimpulan. Kemudian B. Semua pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh Bagas. Wah, itu tidak ya. Tim konstruksi lain juga mengerjakan bagian struktur yang sudah siap. Yang berarti ada pekerjaan lain dilakukan oleh orang lain. Bukan Bagas saja. Kemudian bahagian C, Bagas hanya bertugas pada proyek pembangunan, fondasi pembangunan. Bagas hanya bertugas pada proyek pembangunan. Mungkin ia terlibat dalam proyek lain di waktu berbeda, jadi tidak bisa juga dijadikan rujukan atau kesimpulan yang tepat. Kemudian bahagian E, tim konstruksi tidak membutuhkan bantuan Bagas hari ini. Ini juga tidak ada informasi apakah dibutuhkan atau tidak, di sini tidak diterangkan. Berarti ini juga bukan kesimpulan. Ya sebenarnya kesimpulannya adalah atau jawabannya adalah bagian D. Bagas mengoperasikan ekskavator untuk menggali tanah. Jelas di sini ya. Bagas operator bertugas mengoperasikan ekskavator untuk konstruksi. Ya Pak, untuk rekonstruksi. Hari ini ya fokus menggali tanah. Ya ini menggali tanah jelas ya. Ya jelas itu. Bagas bertugas mengoperasikan ekskavator dan saat ini fokus penggalian tanah untuk pondasi bangunan. Selanjutnya kita akan bahas tentang figural untuk pada nomor 3. Nah, di sini soal figuralnya ternyata ada 2 gambar yang dicari. Sementara di 2023 cuma 1 gambar ya. Jadi di sini 9 gambar. Di sini biasanya cuma cari 1, sekarang dicari 2 gambar. Nah, di sini kita lihat bahwa ada yang mirip huruf S terbalik ya. Ini ada huruf kayak mirip huruf L ya, ada segitiga-segitiga, ada segitiga kecil. Begitu yang lain ada warna hitam dan ada warna putih. Nah, apakah jawaban A, B, C, D, E salah satunya ada yang benar? Nah, kita lihat ya. Pembahasan soal FR SKD CPNS tahun 2024. Jawab. Di sini ada 9 gambar ya. Di sini ada tanda tanya 2, ternyata 2 jawaban gambar. Nah, tidak sama dengan pilihan soal tahun lalu hanya 1 gambar. Nah, di sini ada pilihannya tadi yang saya bilang A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang kita analisis satu-satu gambar ya, satu persatu gambarnya. Yang pertama adalah gambar di atas kotak. Pertama ini gambar atas ya, artinya ini atas, ini tengah, ini bawah. Gambar atas di kotak pertama ada lingkaran kecil jumlah 1. Segitiga ada 1 ini. Ada huruf mirip huruf L ini juga mirip huruf L ya. Ini mirip huruf L. Kemudian 2 segitiga lainnya sama bentuknya ini. Serta huruf S terbalik. Warna putih dengan segitiga pada bagian bawahnya. Jadi ini sudah kelihatan ya deskripsinya. Nah, kemudian gambar kotak kedua pada gambar atas menjadi gambar pertama pada gambar tengah yang ini. Ya, gambar tengah. Nah, dan gambar tengah pada gambar ketiga menjadi gambar kedua yang ini. Nah, jadi sudah ada jawabannya, jadi gambar kedua. Artinya yang salah itu adalah ini salah. Nah, ini salahnya ini karena di sini warnanya putih, berarti warnanya hitam, salah ya, tidak salah. Kemudian di sini sama warna putih, cuma segitiganya di sini 2, di sini 1, berarti juga salah. Jadi tinggal pilihan D dan E. Selanjutnya keterangannya adalah gambar kotak ketiga pada gambar tengah menjadi gambar pertama pada gambar bawah, dan gambar ketiganya menjadi gambar kedua pada kotak ketiga ya, pada gambar bawah ini. Kita lihat modelnya seperti ini adalah, nah ini dia. Berarti yang di sini salah ya, jelas salah ini modelnya, maka jawaban yang benar adalah bahagian D. Di jawabannya bahagian D. Selanjutnya soal tentang deret. Nah, deret yang nomor yang keempat ya. Deretnya adalah 310 3299 titik 908. Jawabannya apakah A 277, B 301, C307, D309, dan M401. Ya, kita jawab. Kita hamparkan dulu bilangannya ya.
Kita sebar seperti ini supaya ada jarak untuk ditempati rumusnya. 3/10. Nah, ini bisa kita nyatakan dari kelipatan 3 ya. Misalnya 3 kali 3 tambah 1 atau 9 tambah 1, 10. Nah, 10 ke 3, 2. Kayaknya dikali 3 10-nya, kemudian ditambah 2 ya. Nah, jadi 10 kali 3 ditambah 2. Nah, dari sini kelihatannya kalau dikali 3 ini hasilnya 90-an ya. Berarti dikali 3, 32 berarti 32 kali 3 hasilnya adalah 96 ditambah 3 menjadi 99. Nah, sehingga di sini bisa ditebak bahwa 99 kali 3 tambah 4 ya. 99 kali 3 tambah 4, 99 kali 3 itu 297, kemudian tambah 4 menjadi 30. 301 berarti jawabannya adalah B ya. Jadi bisa kita langsung Suka dengan videonya? Like dong. menjawab adalah B. Namun kita lihat apa benar 301 ke 908 adalah 301 kali 3 ditambah 5 ya, 301 kali 3 ditambah 5. 301 kali 3 303 dikali 0 jadi 903 ditambah 5 jadi 908. Jadi yang benar adalah jawabannya bahagian B 301. Selanjutnya nomor yang kelima tentang perbandingan kuantitatif kembali. Namun soalnya berbeda. Jika A sembarang bilangan real dan X sama dengan 4A kuadrat ditambah 40 dan Y sama dengan A kuadrat ditambah 70, maka jadi ini bentuknya seperti bentuk aljabar ya, kuantitatifnya. A, X-nya lebih besar pada Y, B, X-nya lebih kecil Y, C, X-nya sama dengan Y, D, X dan Y tidak bisa ditentukan, dan E, 2X lebih besar daripada 2Y. Nah, kita lihat jawabannya. X sama dengan 4A kuadrat tambah 40, kemudian Y sama dengan A kuadrat tambah 70. Nah, kalau kita kurang, X kurang Y itu hasilnya adalah 3A kuadrat kurang 30. Nah, kalau kita lihat di sini, jika X-nya kurang Y sama dengan 0, maka 3A kuadrat kurang 30 sama dengan, nah ini bisa kita faktorkan menjadi 3 dikali A kuadrat kurang 10 sama dengan 0. Atau bisa menjadi A kuadrat kurang 10 sama dengan 0 itu bisa diuraikan. Ya, uraian persamaannya menjadi A kurang akar 10 tambah dikali A tambah akar 10. Jadi konsep persamaan kuadrat itu sama dengan 0. Kemudian, jika A lebih besar daripada akar 10, nah jadi lebih besar daripada akar 10, maka kalau ini lebih besar daripada akar 10, misalnya kita ambil 5 ya. Akar 10 kan kurang dari 5 ya. Berarti 5, 3 kali 25 ya. Berarti jelas ya, 75 kurang 30 pasti besar 0. Sehingga di sini X-nya pasti lebih besar daripada Y. Nah, jika A-nya dikurang dari akar 10 ya. Kalau dia kurang, A-nya kurang akar 10 tadi, min 5 tetap juga ya. Kalau min 5, A-nya berarti 3 kali 5 sudah 75 kurang 30 tetap juga. Dia lebih besar daripada 0, artinya berarti X-nya juga lebih besar daripada Y. Jadi untuk A-nya lebih besar daripada akar 10 dan A-nya kurang dari akar minus 10 itu X-nya lebih besar daripada Y. Namun masih ada angka di antara mereka. Jadi min akar 10, kemudian A, kemudian akar 10 jadi antara mereka. Maka X A-nya itu ambil misalnya A yang sama dengan 0, kita coba. Hasilnya itu adalah 3 kali 0 kuadrat kurang 30 itu jelas lebih kecil daripada 0. Apa yang bisa kita simpulkan dari kedua kemungkinan ini adalah bahwa X dan Y tidak bisa kita tentukan. Kalau X-nya memenuhi yang pertama ini, A lebih besar dari akar 10 dan A lebih kecil daripada min akar 10, maka X-nya itu lebih besar daripada Y. Namun jika di antara min akar 10 sampai akar 10 A-nya, kita coba ambil 0 karena di antaranya ini ada 0, ternyata memang dia lebih kecil dari 0. Berarti dia tidak bisa ditentukan secara langsung. Harus diketahui A-nya dulu, apakah dia besar ataukah di antara ataukah lebih kecil. Jadi jawaban yang cocok adalah bahagian D, X dan Y tidak bisa ditentukan. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.